Salam para pencari kerajaan Bapa di sorga dan kebenarannya. Salam anak-anak terang. Karena kita adalah anak terang, maka kita harus bisa berterang, bersinar dalam kegelapan. Apakah dunia ini kegelapan? Ya, karena dunia ini adalah sebuah tempat penantian atau tempat perhentian sementara. Ya, dia belum terang seperti di sorga, maka kita katakan masih ada terang dan gelap. Ya, begitu kawan. Kawan-kawan, hari ini saya akan menyelamatkan banyak orang karena saya takut mereka keseringan menghujat Roh Kudus ya. Maka saya membuat judul hari ini Bahasa Roh bagian 2 mengenai sikaraba-raba kuraba-raba, sikil-sikil, kulil-kulil kan ada itu kan. Kalau kalian dengar sering itu dikatakan sikil-sikil, kulil-kulil, tak apa-apa lah itu ya. Apakah itu bahasa roh ataukah itu bahasa antubelau, kita tidak tahu. Tetapi mari kita uji. Awalnya saya tidak tahu. Mari kita uji sesuai firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itulah patokan kita ya. Oke, sebelum saya memulai, saya akan lebih dahulu mengatakan apa ya, bahwa ini tidak ada niatan untuk menghujat aliran tertentu. Kalau alirannya kita hujat bisa kawan. Jangankan alirannya ya, menghujat anak manusia pun bisa kawan. Ya, tetapi menghujat roh tidak bisa ya. Ya, terutama kepada aliran-aliran yang menggunakan bahasa roh, bersiaplah kalian untuk keluar daripada bahasa roh itu. Lebih baik kalian menggunakan bahasa biasa saja agar kalian tidak menjadi penghujat roh ya. Tetapi kalau mereka merasa sudah paling itu yang paling benar menurut mereka, ya sudah silakan ya, kita tidak bisa melarang ya. Tetapi saya lebih dahulu sebentar ya. Markus 3 ayat 29. Saya buka dulu dasar teori saya ya. Markus 3. Saya berpatokan pada Markus 3 ini ayat 29 itu kawan-kawannya. Sebentar saya bukakan. Markus 3 ayat 29 dikatakan demikian. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya. Ayat 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Ya, diampuni ya maksudnya. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Gitu ya kawan-kawannya. Bahkan menghujat anak manusia pun kita masih diampuni. Tetapi menghujat Roh Kudus kawan, kita tidak akan diampuni ya. Nah sekarang kawan, kita menggunakan dasar itu saja ya. Dan kita menggunakan dasar lagi 1 Kisah Para Rasul 2 ayat 4 kemarin. Di mana itulah untuk pertama sekali bahasa roh itu ada ya. Nah ini. Kisah Para Rasul. Kita buka Kisah Para Rasul 2 ya. Ayatnya yang keempat itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, sampai sini paham. Dan inilah alat ukur kita. Bagaimana mereka berkata-kata. Di sini sudah dijelaskan bahwa mereka itu berbicara dalam bahasa-bahasa mereka sendiri ya. Banyak orang ratu-ratu kan orang Galilea dan mereka ini ada dari Partia, Media, Elam dan sebagainya. Arab pun ada, Mesir ada, Pamfilia, Roma. Jadi itu sudah mewakili ya Eropa, ya Asia, Afrika, Amerika, Australia. Australia dulu kan belum ada ya, Amerika juga belum ditemukan waktu itu kan karena masih berpusat di situ. Nah, andai kata Amerika sudah ada kawan, pasti dibuat situ Amerika. Kan begitu kawannya. Nah, kawan-kawan, sekarang saya coba sebuah bahasa roh. Sikaraba-raba-raba, siki-siki, siki-siki, hakakakakak, kekekekekek. Nah, itu. Dan saya katakan kepada kalian itu bahasa roh. Menurut kalian, apakah saya sedang berbahasa roh atau tidak? Maka cara mengujinya sederhana kawan. Suruh dia berbicara bahasa itu lagi ulang-ulang ya. Dia pasti mengatakan hal-hal yang sama. Maka dari itu
Apakah dia membicarakan firman Tuhan itu hanya sekedar sikaraba-raba? Ibaratnya firman Tuhan kan banyak kawan. Apakah firman Tuhan hanya satu? Sikaraba-raba, katanya itu bahasa roh. Artinya ini atau siki-siki, buatlah 10 kata. Apakah hanya 10 kata firman Tuhan itu? Dan itu diucapkan berulang. 100 tahun dia hidup, 100 tahun itu aja yang dia bisa bahasa roh. Tidak yang lain. Kalaupun yang lain juga tanya dia setelah sadar, apa artinya dia pun tidak akan tahu. Sudah kawan-kawannya paham ya? Dan orang-orang di situ pun tidak ada yang tahu. Ya, nah, maka dari itu kawan, kita hanya bisa beranjak mengujinya dari Kejadian Kisah Para Rasul 2. Karena itulah bahasa roh yang sesungguhnya bahasa roh. Dan itu yang asli. Dan itulah yang pertama sekali turun. Maka apabila kalian lihat ada orang berbahasa roh. Di luar daripada konteks itu bukan berbahasa roh. Maksudnya tidak berbahasa roh kudus. Tetapi berbahasa roh iblis. Karena di dalam diri kita ada iblis. Itu sangat berbahaya kawan. Kalau sampai itu adalah bahasa roh iblis. Kenapa? Artinya kita sudah menduakan Tuhan. Yang seharusnya kita berbahasa roh bisa dimengerti bangsa-bangsa di dunia. Ternyata kita berbahasa roh yang tidak satu bangsa di dunia pun mengerti apa yang kita ucapkan. Paham ya? Artinya itu adalah bahasa iblis. Sebab bahasa iblislah yang tidak diketahui orang. Contoh mantra-mantra. Gitu-gitu. Kita bukan seperti orang-orang pemuja iblis, pemuja setan, hantu belau dan turunannya. Ya, kawan-kawannya. Maka berhati-hatilah menggunakan bahasa roh. Karena itu sama dengan kau menghujat roh itu sendiri. Karena yang kau gunakan bahasa iblis, tetapi kau katakan kepada orang itu adalah bahasa roh, roh kudus. Kan menghujat itu kawan. Sama dengan kita menduakan Tuhan, Tuhan tidak suka. Paham ya? Tuhan tidak suka. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa-bahasa yang ada orang mengerti di dunia ini, itulah bahasa roh. Dan ingat gunanya apa? Untuk bicara tentang kerajaan Tuhan. Tetapi ada orang kadang berbahasa roh. Misalnya gini. Karena pernah lihat, saya pernah lihat itu dukun-dukun ya. Katanya, ya kan? Datanglah orang Batak ini bilang, ngarobe, pui. Sudah datang opungnya katanya. Katanya kan. Itu bahasa roh kawan. Dan itu bahasa roh iblis. Karena yang dipanggil roh orang mati. Tidak ngerti kita apa yang dia bilang. Sama kawan. Apa bedanya mereka yang mengaku-ngaku berbahasa roh itu dengan bahasa orang yang kemasukan setan tadi? Ya, kita tidak mengerti. Nanti kalian buat pertanyaan mengenai bahasa roh biar saya bahas. Ya, saya menjelaskan ini dulu, saya belum melebar. Bahasa roh yang benar itu bagaimana, ini bagaimana. Tetapi saya ingatkan kalian berkali-kali. Segera tinggalkan bahasa roh yang tidak dimengerti oleh orang. Karena itu bahasa iblis, bukan bahasa Tuhan. Karena kalian sudah menghujat Roh Kudus dengan memfitnah bahwa bahasa iblis yang kalian pakai itu adalah bahasa Tuhan. Itu fitnah, itu hujat. Ya, seolah-olah Tuhan mempunyai suara atau bicara seperti iblis itu. Seperti setan, orang kemasukan setan. Datang orang bilang, opung itu bilang kawan, siapkan apa katanya, rokoknya. Apa rokok opung katanya? Marlboro. Ambil Marlboro. Kan Marlboro kan ya. Marlboro. Kayak gitu kawan. Pergi beli Marlboro, diambil Marlboro. Mau makan opung katanya. Iya katanya kan, diterjemahkan. Makan apa kau opung katanya kan? Rendang pakai ruyuang. Rendang pakai ruyuang katanya. Rendang pakai ruyuang. Kalau enggak apa dia? BPK Tesalonika katanya. Ada BPK di sini babi panggang karo ya. Tesalonika namanya Pekanbaru kan. Semua bisa kawan. Bahkan bahasa roh hantu belau pun kalau orang enggak mengerti kan enggak mengerti aja. Tetapi orang misalnya anggaplah aku penerjemahnya tadi kan aku mengerti. Hati-hati kawan. Hati-hati. Kenapa aku bilang itu bahasa roh hantu belau sekalipun ada yang mengartikannya bisa. Karena dia tidak bicara firman Tuhan. Kita lihatlah kisah para rasul itu apa katanya.
Ya, ini. Baik orang Yahudi ini ya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah atau Bapa di sorga. Tidak ada bicara tentang meminta makan, meminta rokok, meminta ini, mengatai-ngatai orang. Nggak ada itu kawan. Itu bukan bahasa roh. Jadi berhentilah kalian daripada menghujat roh. Maka ada pertanyaan lain kepada saya kemarin. Bang, bagaimana orang-orang yang di situ bang, yang sudah terlanjur mengucapkan mengaku-ngaku itu bahasa Roh Kudus? Apakah mereka itu dosanya diampuni? Saya bilang, ya, bagi orang-orang yang tidak mengetahui, kan mereka tidak dapat pengajaran yang layak. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui apa yang dia perbuat, Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat itu berlaku sampai detik ini kawan. Tetapi terhadap apa yang dilakukan orang yang tidak tahu dia apa yang perbuat. Contoh, saya baru menjadi warga jemaat sana. Kalau saya bilang dulu Maranatha itu ya, saya jadi warga negara Maranatha misalnya. Orang itu kan berbahasa roh. Karena saya di situ saya takut ibaratnya nanti dibilang wah kau nggak pandai gini-gini kan. Akhirnya saya berbahasa roh lah. Kiri-kiri kuru-kuru kiri-kiri siki-siki kan gitu kan. Sikara-baraba kura-baraba siki-siki misalnya gitu. Aku kan enggak tahu apa yang ku perbuat. Aku hanya mengikut-ngikut orang ini. Paham ya? Hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa yang tidak terampuni. Menurut saya begitu kawan. Karena Yesuslah satu-satunya firman itu. Hanya Tuhan yang bisa menghapuskan dosa itu kawan. Maka Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak bisa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi kalau saya tahu apa yang saya perbuat, saya seorang pendetanya, tiap hari saya berbahasa roh, itu boleh dipastikan dia tidak akan bisa diampuni dosanya. Itu yang tidak bisa diampuni kawan. Tetapi orang-orang yang tidak tahu ini, mereka masih dapat pengampunan. Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh, orang di pedalaman tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Lantas bagaimana mereka? Ya kan? Katakanlah mereka tidak memanggil roh nenek moyang atau apalah. Anggap dia normal lah gitu. Tapi kan mereka nggak pernah dengar Bible. Masih ada keampun Tuhan kepada mereka? Bapa ampunilah mereka. Kalimat itu jelas kawan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu kawan. Mereka jauh dari peradaban, tidak tahu. Nah itu kawan. Kalau kita bilang, wah dia berdosa, begini begono. Terus kita harus menyalahkan Tuhan dong. Kenapa Tuhan tidak datang ke situ memberitakan firman Tuhan? Maka diperintahkan kita pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Kalau belum sampai kepada mereka, mereka tidak mengetahui apapun. Mereka melakukan sesuatu karena tidak ada perintah dari dan larangan Tuhan. Maka itu kalimat yang cocok. Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu. Maka kita tidak mungkin menyalahkan Tuhan. Maka Tuhan itu Maha Pengampun. Kalimat itu kawan sakti sekali kawan. Ya. Paham kalian? Nanti ada yang bilang, wah kalau gitu orang sekarang bunuh diri, diampuni dong dengan kalimat itu. Tidak, dia tahu apa yang dia perbuat kok. Mana ada orang bunuh diri tidak tahu apa yang dia perbuat. Yang tidak tahu apa yang dia perbuat, contohnya, dia jalan-jalan tiba-tiba meledak bom. Boom, kan tidak tahu dia mati. Gak tahu dia kawan. Tiba-tiba dia mati. Dia bukan bunuh diri. Tetapi ada yang membunuh dia meledakkan bom. Nah begitu kawannya. Nyawanya dipercepat dicabut. Nah kemudian orang-orang Sikaraba-raba banyak nggak tahu orang itu apa definisi bahasa roh kawan. Tetapi setelah ada orang memberitahu kepada mereka dan mereka tetap di dalamnya dan tetap menghujat roh, maka mereka tidak terampuni lagi kawan. Kalau belum ada yang memberitahu, maka yang dosanya tidak diampuni ya pendetanya itu. Hati-hati kawan, menghujat roh itu beda tipis saja nih perbuatannya itu, tetapi dosanya nggak terampuni kawan. Saya bukan menakut-nakuti. Firman Tuhan yang mengatakan bukan saya kawan. Kalau saya apalah saya? Saya hanya menyampaikan firman Tuhan kepada kalian. Jadi berhati-hatilah kawan-kawan ya. Nah, setelah siaran ini,
Kalian silakan buat komentar, bertanya, nanti saya ulas. Tetapi saya ada kerjaan sedikit ya. Setelah selesai kerjaan saya, nanti saya bahas. Dan nanti malam kita masuk ke sang debaters, kita diskusi di sana ya kawan-kawan ya. Oke, saya cukupkan dulu sekian. Salam anak-anak terang. Jumpa lagi setelah ini kita kalau ada komentar. Kalau nggak ada komentar, ya saya masuk sesi berikutnya setelah kerjaan saya selesai. Salam anak-anak terang.